Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, episode kali ini saya akan menjawab beberapa permintaan dari teman-teman di YouTube kita. Mereka bertanya tentang bagaimana SMA Nasional Malang yang dulu muridnya hanya 14 orang pada tahun 2012-2013 sampai sekarang muridnya sudah di atas 600 siswa. Dan mereka juga bertanya bagaimana sampai SMA Nasional pada tahun 2020 ini 89% siswanya masuk perguruan tinggi negeri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan bahwa dari tahun 2017 kami sudah mendapatkan predikat sekolah terbaik dari sebuah organisasi yang ditandatangani oleh Menteri Riset dan Teknologi sebagai sekolah terbaik nasional karena lulusannya banyak masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang kedua, pada tahun 2018 di bawah kementerian Bapak Muhajir Effendi, alhamdulillah SMA Nasional mendapatkan predikat terbaik sebagai sekolah terbaik nasional pada tahun 2018 dan 2019. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ingin saya mengatakan bagaimana rahasianya sehingga kami yang notabene-nya masih banyak anak yatim, banyak anak miskin bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Perlu akan saya sampaikan bahwa dari 89% yang masuk ke perguruan tinggi negeri pada tahun 2020 100% beasiswa. Saya ulangi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 100% beasiswa. Jadi tidak ada anak yang bayar kuliah. Mari kita buka rahasianya. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah inspirasi bagi yang lain. Yang pertama, sebuah penelitian di Harvard University bahwa kemampuan manusia itu ada 3, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah knowledge, kemampuan berpikir, intelijensi, kemampuan berpikir. Yang kedua adalah skill, kemampuan mengoperasikan komputer, menjadi supir, mengoperasikan IT dan sebagainya. Yang ketiga adalah attitude. Attitude itu kemauan, attitude itu akhlak. Attitude itu sesuatu yang ada di dalam jiwa yang pantang menyerah. Kemudian setelah diteliti dari 3-tiganya itu, ternyata orang yang cerdas itu pengaruhnya hanya 20% untuk mempengaruhi kecerdasan seseorang. Skill itu hanya mempengaruhi 30%. Artinya kalau orang cerdas hanya mengandalkan kecerdasannya, maka kemungkinan suksesnya hanya 20%. Orang yang memiliki skill yang hebat, kalau hanya mengandalkan skillnya, hanya 30% pengaruhnya terhadap kesuksesan dirinya. Lalu apa yang membuat mereka sukses, yang pengaruhnya besar? Ternyata hasil penelitiannya adalah 50% ditentukan oleh attitude, semangat, pantang menyerah, jujur, akhlak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pertanyaannya tadi mengapa SMA Nasional dalam waktu hanya 4 tahun bisa menjadi sekolah terbaik nasional dan tahun 2020 siswanya lulusannya 89,09% bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dan beasiswa lagi? Jawabannya adalah kami mendahulukan attitude. Kami mendahulukan akhlak, kami mendahulukan semangat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi akan kami tontonkan bagaimana SMA Nasional mulai siswa masuk. Kami bangun jiwanya. Mulai masa orientasi siswa,
kami bentuk agar dia menjadi sosok pemuda yang pantang menyerah. Jadi ketika menginjak ke sana, yang harus ada di otak siswa adalah dia harus sukses. Dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi sukses. Ingat penggalan surat Yasin, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki sukses, pasti sukses. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa. Orang miskin dibuat kaya bagi Allah nggak sulit. Orang sakit parah dibuat sembuh bagi Allah tidak sulit. Orang miskin bisa menjadi orang yang hebat bagi Allah tidak sulit. Bahkan orang bodoh pun mau dijadikan pintar oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bergantung bagaimana dia punya semangat yang tinggi. Itu yang pertama kali kami pompa. Maka kami kemas dengan sebuah kegiatan karakter building. Mari kita ikuti dari awal sampai akhir. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberikan inspirasi bagi siapapun. Yang Anda lihat sekarang adalah permulaan MPLS, masa pengenalan siswa baru. Bagi tempat yang lain, mungkin sekolah lain, ini sebagai acara rutinitas tahunan. Tapi bagi kami adalah pembentukan karakter pertama. Saya ulangi, pembentukan karakter pertama, bahwa yang harus ada di jiwa mereka, mereka harus sukses. Sekali lagi, MPLS kami jadikan sebuah momentum bahwa mereka semuanya harus berpikir bahwa mereka bisa sukses. Yang Anda lihat sekarang adalah bagaimana mereka membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil. Mereka lari-lari membuat sebuah kelompok kecil yang menurut mereka penting untuk dilakukan. Saat ini kelompok kecil ini berbaris, mereka diberi spesialisasi masing-masing oleh tutor. Nah, ini mereka memberitahukan apa yang harus mereka lakukan. Kelompok itu yang harus dilakukan oleh kelompok mereka. Nah, saat ini adalah tontonan menarik bagaimana guru yang satu dengan guru yang lain saling bersalaman, memberitahukan kepada mereka bahwa akhlak itu penting, bahwa menghargai mereka penting, bahwa berterima kasih mereka penting. Yang dilakukan mereka adalah bersalaman satu sama lain. Ini karakter silaturahim yang harus ada di dada mereka. Bahwa kalau mereka saling mengenal, kalau mereka saling menghargai, insya Allah sukses. Nah, setelah MPLS kita melakukan tahapan kedua, karakter building yang kedua di sebuah tempat. Di sini mereka akan ditempa bagaimana mereka tidak mudah menyerah, bagaimana mereka harus bersatu, bagaimana mereka harus memanage hidup. Karena sukses itu pilihan. Nah, yang kita lihat saat ini pembentukan karakter yang kedua di sebuah tempat. Nah, mereka membuat sebuah kelompok kecil. Lihat mereka bagaimana membangun sebuah kebersamaan, kesetaraan. Jangan ada antara satu orang dengan orang yang lain, si kaya, si miskin, si pintar dengan orang yang tidak pintar, merasa ada strata. Di sini dibangun. Ini kelompok lain yang membangun sebuah kebersamaan. Coba kita lihat bagaimana mereka satu sama lain bekerja sama, bahwa mereka sama sederajat. Nah, sampai pada posisi makan, kita jadikan sebuah momentum bagaimana mereka bersatu. Nah, ini yang kita lihat sekarang, bagaimana yang satu menggendong yang lain, bagaimana ini berjalan di lubang-lubang kecil. Ini pembentukan problem solving, menyelesaikan masalah. Jangan mudah menyerah. Saudara-saudara, ini kepala sekolah sekarang sedang memberikan instruksi kepada para tutor bagaimana anak-anak, masing-masing anak SMA nasional
mampu berdiri sendiri, mampu percaya diri bahwa setiap orang pasti punya kemampuan. Nah, yang Anda lihat sekarang bagaimana satu kata, satu bahasa bisa membuat sebuah komunitas itu ikut. Ini seperti tawaf. Kita lihat ini hanya dengan satu kata. Membuatlah sebuah lingkaran besar. Ini ada budaya antri, budaya menghormati orang lain dan sebagainya. Ini game-game berikutnya untuk membangun kebersamaan. Hadirin, yang Anda lihat adalah ada satu orang yang naik di depan, di atas, dibantu temannya yang lain. Ini membangun kebersamaan bahwa tidak ada yang boleh gagal di kelompok itu, harus bersama. Ini mereka berjalan di atas kertas yang kecil, mereka bersatu. Filosofinya adalah ketika mereka bersatu, mereka akan sukses. Ketika mereka bercerai, maka mereka akan gagal. Ini dengan media yang sangat sederhana. Mereka harus mengangkat sesuatu. Yang ingin kami tanamkan adalah tidak ada sesuatu yang sulit ketika dikerjakan bersama. Ini sudah di karakter building yang ketiga di tempat yang lain. Ini sudah merancang sesuatu. Di sini mereka berpikir semuanya mengeluarkan pendapat, ditulis, diletakkan di kertas. Semua ide kita dikumpulkan untuk melakukan apa selama 3 hari di karakter building yang ketiga. Perlu diketahui bahwa karakter building ini dilakukan selama 3 hari di tempat-tempat yang berbeda. Satu karakter building 3 hari, building kedua 3 hari, karakter building ketiga 3 hari. Ini mereka melakukan persiapan untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Yang kami bidik di sini adalah jiwa kompetisi. Pada karakter building yang ketiga, saya ulangi, adalah yang kami bidik adalah jiwa kompetisi. Mereka harus berkompetisi. Mereka akan kalah ketika tidak mau berkompetisi. Yang Anda lihat barusan adalah bagaimana setelah acara mereka harus memungut sampah dan sebagainya. Kami ingin menanamkan kepekaan sosial. Di samping an-nadhafatu minal iman. Yang Anda lihat sekarang adalah kelompok besar, bagaimana masing-masing tutor memberitahukan, kemudian mereka berbaur untuk melaksanakan program-program yang memang ditentukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Kami bebaskan mereka untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.